Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah berkunjung lagi ke channel saya, Dr. Gustrin. Kali ini saya ingin melanjutkan video yang kemarin yang sudah pada lihat belum yang tentang batuk. Kalau sudah, kita lanjut yuk ke materi tentang bronkitis. Bronkitis ini rupanya sering ya, diagnosis ini ada di pusat layanan kesehatan. Sehingga kita kadang bertanya-tanya, dok, bronkitis itu apa ya? Kenapa saya didiagnosis bronkitis? Kenapa hasil ronsen saya tulisannya bronkitis? Nah, mungkin dari situ mulainya ada pertanyaan, apa itu bronkitis? Baik, secara pengertian, bronkitis adalah peradangan ya, apapun yang belakangnya itis itu artinya adalah peradangan yang terjadi pada saluran utama pernapasan atau bronkus. Nah, bronkus ini berfungsi sebagai saluran yang membawa udara dari dan menuju paru-paru. Kemarin kan sudah ada ya di video saya yang batuk, ada saya bahas tentang sedikit ya, singgung tentang saluran pernapasan atas dan bawah. Nah, bronkus ini adalah salah satu saluran yang membawa udara tentu saja dari dan menuju paru-paru. Nah, penyebab utama dari peradangan ini itu biasanya yang paling sering adalah virus, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya infeksi dari bakteri dan juga jamur bisa juga, tapi kecil kemungkinan. Lebih sering adalah virus dan akhirnya ada infeksi sekunder, bisa paru-paru, jamur, atau keduanya berjalan bersama. Tergantung dari daya tahan tubuh masing-masing. Kemudian gejala apa yang sering muncul akibat bronkitis? Yang pertama adalah batuk, tentu saja, dan biasanya dahaknya itu kental ya. Awalnya sering diaweti dengan demam. Nah, biasanya antara 3 hari atau bisa 5 hari, tapi jarang ya. Kalau udah di atas 3 hari aja sebenarnya kita harus warning, harus segera ke dokter. Tapi bisa jadi memang demam ini bisa lebih dari 3 hari, bisa 3, 5, sampai 7 hari, dan ini masih diwajarkan karena tergantung dari penyebabnya. Oke. Kemudian gejala berikutnya adalah nyeri tenggorokan. Ya, nyeri tenggorokan, kemudian kadang juga terjadi nyeri dada ketika batuk atau saat bernapas. Kemudian kita juga bisa merasa lelah ya, kelelahan ya, badan terasa lelah, bisa terjadi mual atau muntah, dan terkadang diare. Ini poin mual, muntah, dan diare ini seringkali menjadi ikutan untuk anak-anak ya, karena mereka belum bisa mengeluarkan dahak, dan kalaupun tertelan akan menyebabkan tekstur dari feses ini lebih lunak. Ini udah saya singgung juga ya di video sebelumnya, mungkin bisa disimak lagi. Nah, selanjutnya bisa juga terjadi sesak napas dan sampai ada suara mengi atau ngik-ngik seperti itu. Tapi ini termasuk salah satu dari tanda kegawatannya atau tanda bahaya, sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit karena seringkali akan menyebabkan perburukan kualitas hidup ya. Kemudian jenisnya ada apa aja ini? Nah, ini berdasarkan waktu ya, waktu terjadinya, yaitu ada bronkitis akut dan bronkitis kronik. Nah, kalau akut ini maksudnya adalah bisa saja dialami anak kurang dari 5 tahun. Batuknya ini bisa berlangsung 7 sampai 10 hari ya. Kalau tapi proses infeksinya bisa antara mulai dari 3 sampai 5 hari. Namun batuknya ini bisa berlangsung lebih dari itu gitu maksudnya. Kemudian bronkitis kronik ini seringkali dialami oleh dewasa pertengahan, mulai umur 40 tahun ke atas. Batuknya ini yang jelas lebih dari 14 hari karena kronik. Ya, tadi yang akut itu batas maksimalnya 14 hari, tapi seringkali 7 sampai 10 hari. Nah, kalau kronik itu bisa sampai 2 bulan. Nah, itu ada kalau kedengaran di background itu anak saya sedang bronkitis akut ya, karena masih 5 harian ya. Itu ada bedanya antara bronkitis akut dan kronik hanya berdasarkan waktu, dan biasanya
tingkat kualitas hidupnya itu jadi lebih menurun pada bronkitis kronik karena depend on obat atau depend on orang lain karena aktivitasnya sudah mulai menurun. Sekarang cara diagnosisnya gimana ya? Dokter bisa mengevaluasi ini bronkitis itu dari mana? Selain dari pemeriksaan fisik, ya dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan seperti ronsen, kemudian spirometri, dan kadang juga lab darah ya untuk memastikan infeksi apa, dan bisa juga hingga harus melakukan analisis gas darah apabila sudah terjadi sesak napas dan perburukan lainnya. Di sini ada salah satu contoh dari ronsen bronkitis kronik. Pada tanda panah ini kita bisa melihat ada corakan bronkofaskular yang namanya. Corakan-corakannya ini lebih meningkat dibandingkan yang normal. Nah, kemudian yang khasnya itu di pas tanda panah ada bentukan seperti cincin kalau bisa diamati. Bentukan seperti cincin itu adalah tanda bahwa lumen atau saluran dari si bronkus ini menebal karena mukus atau lendir. Jadi dia kalau tanda hitam ya, tanda hitam ini kan udara nih, lusen namanya. Kalau yang putih ini berarti non udara. Nah, kenapa di lumen ini ada putih-putih? Nah, berarti ada lendir yang menutup. Nah, kalau semakin tebal lendirnya maka akan semakin cincinnya semakin tebal gitu loh, diameternya atau ketebalannya ya itu lebih putih gitu. Nah, ini salah satu ciri dari adanya bronkitis, dan kebetulan ini adalah ronsen pada bronkitis kronik. Rata-rata kalau akut belum sampai seperti ini sih, paling corakan bronkofaskularnya ini yang putih-putih di tepi-tepi dekat-dekat jantung ini meningkat ya, dan itu wajar sebenarnya. Tapi kalau udah sampai ada cincin-cincin, kadang ada sampai namanya honeycomb appearance, dari bulat-bulatnya banyak, ini biasanya sudah terjadi bronkiektasis ya. Apa itu bronkiektasis, dok? Yaudah, nanti aja, itu masalah lebih ke penyakit lain sih, komplikasi juga bisa jadi. Tapi intinya kalau bronkitis kronik belum sebanyak itulah ya penampilan ronsennya gitu. Kemudian kita pasti akan mencari nih ya, pengobatannya apa dan pencegahannya bagaimana gitu. Biasanya karena itu kan disebabkan oleh virus, itu semestinya dapat sembuh sendiri ya. Kita bisa menggunakan obat batuk yang dijual bebas, terutama yang pengecer dahak apa ajanya. Sudah saya bahas ya di video batuk sebelumnya. Kemudian minum air putih hangat, terutama yang banyak, istirahat cukup, makanan bergizi, aktivitas, termasuk berjemur di bawah terik matahari pagi, kemudian minum suplemen berupa vitamin, dan bisa juga imunomodulator seperti yang sudah pernah saya singgung sebelumnya. Itu bisa juga dapat membantu penyembuhan. Apabila sangat mengganggu, nah ini digarisbawahi, apabila sangat mengganggunya ini gimana ya gitu. Ya tadi kembali ke gejala tadi dan kembali ke tanda bahaya atau tanda kegawat daruratan yang sudah pernah saya bahas di video batuk ya. Kembali lagi kita ke sana. Yang pertama sesak napas ya, kemudian ada darah dan sebagainya, nanti bisa disimak kembali. Nah, itu perlu diperiksa ke rumah sakit ya, apalagi demamnya itu berkepanjangan dan tanda-tanda dahak yang bisa ikutan infeksi bakteri juga sudah saya singgung, sehingga membutuhkan antibiotik. Kalau tanpa antibiotik ya tentu saja nggak akan sembuh-sembuh, bahkan infeksinya bisa meluas. Nah, dokter juga bisa loh nanti meresepkan antiinflamasi atau anti peradangan apabila memang diperlukan. Kadang juga diberikan tambahan apabila ada sesak napas yang sampai mengi, sampai suara ngik-ngik seperti asma seperti itu, bisa ditambah bronkodilator dan lain sebagainya. Terus pencegahannya gimana ya? Nah, kembali lagi namanya PHBS, ini adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Terutama dalam menghindari polutan, termasuk rokok ya, baik aktif maupun pasif. Kemudian vaksin, menjaga kebersihan tangan, ya, terus lingkungan, mengenakan masker ya, udah pasti ini karena memang
Sekarang ya, apalagi COVID itu belum benar-benar hilang, dan banyak juga infeksi lain yang bisa terjadi karena airborne ya, karena penularan dari udara gitu. Jadi kita semestinya terus melaksanakan PHBS, ada atau tidaknya pandemi, karena namanya virus dan bakteri itu ada di mana saja dan bukan hanya COVID semata. Baik, yang terakhir adalah komplikasi ya. Komplikasi apa yang paling sering terjadi ya? Yang namanya juga ada peradangan, pasti komplikasi terberatnya ya peradangan di tempat yang lebih lebih jauh lagi ya. Tentunya kita yang paling khawatir karena katanya saluran napas, kita khawatir adanya pneumonia. Pneumonia ini atau radang paru itu umum sekali ya, 1:20 komplikasi yang terjadi dengan gejala khas ya, sesak nafas, demam, hingga hilang nafsu makan dan sebagainya, banyak termasuk perburukan kualitas hidup sampai mania biru, bibirnya, mulutnya dan sebagainya. Komplikasi juga banyak sekali sebenarnya yang bisa terjadi, termasuk edem, tanda tungkai dan lain sebagainya. Intinya kalau udah sesak napas ini udah bahaya ya. Nggak perlu nunggu komplikasi-komplikasi lain. Udah ada sesak napas, segera bawa ke dokter. Tidak ada kata yang lebih cepat lebih baik lah ini ya. Tidak ada kata menunda itu lebih baik, nggak ada. Namanya ke dokter lebih cepat, kita dapat diagnosis lebih cepat, penanganan pun lebih cepat, sehingga tidak akan terjadi komplikasi-komplikasi yang membahayakan nyawa gitu ya. Kan kita nggak mau dong dengan adanya hanya bronkitis, hanya tanda kutip pada awalnya kita jadi pneumonia dan akhirnya harus memakai ventilator. Naudzubillah min dzalik. Ini bisa terjadi pada anak hingga dewasa, sehingga kita harus selalu waspada. Dari awalnya batuk bisa jadi sampai kegawat daruratan bahkan ya. Maka kita harus selalu mewaspadai gejala-gejala atau tanda-tanda darurat, tanda-tanda bahaya yang diberikan oleh tubuh kita ataupun orang lain yang sedang menderita. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, apabila ada kritik, saran, dan sebagainya, silahkan di kolom komentar. Kita jumpa lagi di konten berikutnya. Salam sehat.